Saudara Wakil Presiden terpilih yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka bilang dirinya bersama Prabowo akan dekati semua parpol. Namun Gibran memastikan tak ada satupun parpol yang ditinggalkan, termasuk PDIP. Hal ini diungkap Gibran merespon langkah Prabowo yang berkunjung ke sejumlah parpol di luar koalisi. Menurut Gibran, pihaknya akan membangun koalisi besar demi kepentingan bangsa dan negara. Namun, Gibran menyerahkan keputusan untuk bergabung atau tidak ke masing-masing ketum parpol. Jelas Pak Prabowo sudah bertemu dengan tokoh-tokoh yang ada di luar koalisi ya. Jadi ke depan seperti apa kita tunggu aja. Yang jelas Pak Prabowo sudah merangkul semua yang kemarin menjadi kontestan di 01 ataupun 03. Bukan meninggalkan, ini kan keputusan masing-masing partai, nggak ada yang ditinggal. Kita kan menawarkan untuk bertemu, untuk saling sowan, nggak ada yang ditinggal. Calon Presiden Pemilu 2024 Ganjar Pranowo menegaskan dirinya tidak akan jadi bagian dari pemerintahan mendatang. Ganjar juga menyebut PDIP kemungkinan akan berada di luar pemerintahan. Ganjar menegaskan tidak akan jadi bagian dari pemerintahan mendatang, termasuk jika ada tawaran jadi menteri. Ganjar menyebut PDIP kemungkinan akan memilih di luar pemerintahan jika mencermati berbagai pernyataan Megawati. Ada tawaran menteri? Wah, itu sudah saja berkali-kali. Biar bedakan antara sikap politik dengan penghormatan kepada pemenang. Saya menghormati pemenang, tapi sikap politik saya lebih baik kami di luar. Berarti mungkin dari PDIP sendiri juga mungkin akan seperti oposisi ya? Belum memutuskan ya, tapi saya kira kalau lihat statement-statementnya Bu Mega rasanya iya. Di luar pemerintahan, kan kita tidak kenal oposisi. Sore ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Ketum Nasdem Surya Paloh tiba di kediaman Prabowo sekitar pukul 4 sore. Surya Paloh langsung disambut Prabowo untuk segera melakukan pertemuan. Pertemuan Prabowo dan Paloh sore ini menjadi pertemuan kedua bagi keduanya sejak Pilpres 14 Februari kemarin, namun menjadi pertemuan pertama sejak Prabowo resmi ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih. Dalam konferensi pers hari Rabu, ketiga partai pengusung Capres Anies dan Muhaimin, yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS mengisyaratkan kemungkinan bergabung ke koalisi Prabowo Gibran. Pertemuan yang efektif, yang produktif, kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif di tengah dinamika dunia sangat dinantikan oleh rakyat kita. Saya kira itu dari saya. Jadi terima kasih. Irit, semangat, keikhlasan hati, jiwa besar para elit-elit bangsa ini, itu adalah merupakan modal utama. Sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto berkunjung ke kantor DPP PKB. Kunjungannya dilakukan usai KPU menetapkan dirinya bersama Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Di kantor DPP PKB, Prabowo bilang pihaknya membuka peluang kerjasama dengan PKB. Prabowo menambahkan kerjasama ini dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Penyampaian pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto. Sekjen DPP PKB Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan rencana pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto tinggal menunggu waktu yang tepat. Hal ini diungkap Al-Habsyi usai pertemuan PKS dengan jajaran Partai Nasdem di kantor DPP Nasdem Jakarta. Sekjen PKS meminta semua pihak melihat perkembangan ke depan. Saat ini PKS belum mengambil sikap apakah bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran atau oposisi.
ada rencana pertemuan dengan Pak Prabowo sudah dijajaki? Kita lihat aja, tunggu waktunya, dan jelas kita akan ciptakan silaturahmi ke semua pihak, ya. Bisa siapa saja yang memulai silakan saja. Tapi sudah ada ajakan untuk bertemu belum, Pak? Pokoknya kita lihat saja tunggu, ya. Jadi sekarang ini kita berharap situasi setelah keputusan ini bagaimana kita pikirkan ke depan untuk membangun NKRI lebih baik lagi. Kita berpikir positif. Lantas akankah PKS dan PDIP berani memilih sikap oposisi, dan jika pun oposisi suara di parlemen masih kalah jika Nasdem dan PKB benar-benar memutuskan berkoalisi? Kita perbincangkan bersama politisi PKS Muhammad Khalid dan politisi PDIP Syukur Nababan. Namun Pak Syukur kemudian mendadak berhalangan untuk ikut bergabung, tapi kita masih punya pengamat politik dari BRIN, Bu Siti Zuhro. Jadi ada Bu Siti Zuhro dan juga Mas Khalid. Selamat malam. Selamat malam, Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Khalid. Iya, kita barusan Pak Syukur tadinya sudah confirm, tapi kemudian membatalkan karena ada acara mendadak. Jadi kita berbincang bertiga ya. Mas Khalid, jadi PKS posisinya sekarang gimana? Pertama, kita mengucapkan selamat bertugas dulu kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Artinya proses kompetisi Pilpres sudah usai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi posisinya di situ dulu, Livi. Sehingga PKS menghormati, mengapresiasi putusan tersebut, dan kita membangun komunikasi dengan semua pihak. Terkait posisi PKS, apakah menjadi koalisi ataukah oposisi, itu nanti akan dibahas di proses Majelis Syuro. Dari Majelis Syuro sebagai domain pimpinan tertinggi di PKS akan membahas secara khusus terkait apakah PKS memilih berjuang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. 10 tahun jadi oposisi PKS masih cukup kuat, Mas Khalid? Jadi bukan masalah kuat atau tidak kuat. Ini adalah merupakan mandat dan amanah masyarakat, amanah rakyat yang dititipkan kepada Partai Keadilan Sejahtera. Jadi PKS berpikirnya adalah dalam skop maslahah dan mudarat. Masalahnya apakah lebih besar ketika PKS harus bergabung di pemerintahan, ataukah justru mudaratnya lebih besar? Nah, ini yang kita akan kaji bersama. Insya Allah itikat baik dari Partai Keadilan Sejahtera adalah ketika berjuang di dalam pemerintahan, PKS akan memberikan kontribusi terbaiknya. Dan ketika memilih nanti berjuang di luar pemerintahan, maka PKS akan menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah yang konsisten bersama masyarakat. Jadi hasil pertemuan Presiden PKS sama Pak Surya Paloh kemarin apa itu? Oh, banyak hal. Kita kan mengevaluasi juga perjalanan kita di Pilpres, kemudian kita juga berpikir, karena begini, koalisi perubahan memang secara teknis prosedural itu sudah selesai. Tapi substansinya, apa cita-cita yang ingin diperjuangkan itu terus bisa kita perjuangkan, apakah itu di luar pemerintahan ataukah di dalam pemerintahan. Kemarin juga pada waktu di Nasdem, PKS, Presiden PKS berbicara terkait peluang-peluang apa kerjasama, kalaupun tidak di eksekutif pusat atau di level daerah pilkada. Kita berbicara tentang peluang-peluang terkait kerjasama di kepala daerah. Itu juga bisa kita buka keran komunikasinya. Mas Khalid, kenapa sih nggak kayak Nasdem aja yang langsung clear pindah gabung ke koalisi pemerintah? Kenapa masih terkesan banyak pertimbangan? Ini kan proses pembentukan pemerintahan juga masih 6 bulan lagi ini, Devi. Dan kita juga melihat ada proses di mana di PKS itu ada proses musyawarah ya. Kita mendengarkan dulu bagaimanakah aspirasi, amanah, suara dari para kader, masyarakat pada PKS. Sehingga kita tentu dengan cara mendengarkan secara empatik, simpatik ya kepada aspirasi masyarakat kepada PKS, dengan seperti itu kita akan mengambil keputusan dengan penuh dengan wisdom, bijaksana, sehingga maslahah yang ingin kita berikan itu tepat sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. Apakah di luar atau di dalam pemerintahan, insya Allah wisdom itulah yang akan kita raih bersama. Baik, saya ke Bu Zuhro. Bu Zuhro, jadi gimana melihat koalisi perubahan yang sudah mulai berubah menjadi keberlanjutan ini? Iya, nama koalisi perubahan ya,
waktu pemilu itu rasanya menjadi satu katakan ya, karena masyarakat Indonesia ini kan besar sekali dan majemuk. Tentu munculnya koalisi perubahan itu seolah-olah memberikan opsi gitu ya, alternatif yang fenomenal tentunya gitu ya, dan mendapatkan suara yang cukup signifikan ya menurut saya. Nah, ini saya tadi mendengar Mas Khalid mengatakan PKS ini partai kader gitu ya. Jadi partai kader itu akan senantiasa secara langsung ataupun tidak langsung akan melakukan konsultasi gitu ya dengan kader-kadernya, dengan tentunya audiens yang menjadi konstituennya gitu ya. Dan itu mungkin kekhasan ya. Ini yang kita pandang sebagai budaya politik dari masing-masing partai itu kan beda. Oke. Nah, ada partai yang betul-betul mempertimbangkan secara rigid, secara serius gitu ya. Bagaimana nanti masa depannya ketika gitu ya, ada tindakan-tindakan dari partai itu yang katakan tidak inline gitu ya, dengan kemauan kader, sebagian besar kemauan kader maupun juga dengan konstituen. Nah, ini yang tentunya akan merepotkan partai itu sendiri. Maka menurut saya kalau kita evaluasi secara kritis partai-partai politik di Indonesia sejak pemilu pertama era reformasi tahun 99 sampai pemilu yang ke-6 2024 ini, memang kita belum cukup sangat gembira gitu ya dengan perjalanan partai-partai secara umum gitu ya. Oleh karena itu ya ini sebetulnya adalah ujian bagi partai-partai itu, apakah apa yang disampaikan ketika kompetisi kontestasi kemarin itu betul-betul dipegang teguh gitu ya, dalam arti ketika pasca pemilu tidak sekonyong-konyong gitu ya, berubah total gitu. Nah, ini membingungkan. Kalau berubah total, Mbak Livi, ini yang akan membingungkan konstituen ya, dan masyarakat luas tentunya gitu. Apa yang terjadi dengan koalisi perubahan ini dengan PKB, dengan Nasdem gitu ya. PKS tidak cenderung proaktif dalam hal ini, terkesan wait and see dan sangat hati-hati ya tentunya dengan mempertimbangkan banyak hal, meskipun tidak tertutup kemungkinan nantinya bisa jadi ini so-so kelihatannya bisa jadi berkoalisi dengan 02 atau tetap ada di luar katakan kekuasaan gitu. Oke, saya ke Mas Ciko. Ini sudah bergabung bersama kami lewat sambungan telepon Ciko Hakim, politisi PDIP. Mas Ciko, selamat malam. Malam, Livi. Malam, Bu Siti, Mas Kotek. Halo, Mas Ciko. Halo, malam, Mas Ciko. Mas Ciko, kalau dari beberapa pernyataan elit PDIP kan ada isyarat-isyarat Bu Mega nampaknya akan meminta PDIP akan ada di luar koalisi. Betul demikian, Mas Ciko? Yang pertama kami harus sampaikan bahwa PDI Perjuangan ini kan partai yang ideologis. Yang kedua juga partai kader dan partai massa. Kami juga mempunyai tradisi berpikir seperti pendiri-pendiri bangsa ini, khususnya Bung Karno. Jadi artinya kalau kita bicara ideologis, artinya tentu segala hal harus kita pertimbangkan dan harus sejalan dengan ideologi kami. Yang kedua, ketika bicara soal partai kader dan partai massa, tentunya serapan aspirasi masyarakat, para pemilih kami, konstituen kami, dan masyarakat Indonesia secara umum, dan keinginan kader tentunya harus kita kedepankan juga. Yang ketiga, kalau kita bicara soal tradisi berpikir, nah artinya kembali lagi soal masa depan bangsa ini mau dibawa kemana? Apakah sosok-sosok yang berada di pemerintahan ke depan memang sejalan dengan apa yang sesuai dengan apa garis-garis perjuangan kami. Nah, tapi kembali lagi yang paling penting kalau bicara hari ini, tentunya kami masih ada gugatan yang kami langsungkan di PT UN, dan ini juga menjadi pertimbangan kami untuk menunggu hasil gugatan tersebut. Kemudian tentunya apabila itu pun sudah anggap saja kita melampaui itu, dan apabila memang tetap Pak Prabowo maupun Gibran yang menjadi presiden, wakil presiden ke depan, tentunya ada tahapan-tahapan yang mesti kita lalui untuk mengambil keputusan.
Nah, tetapi kalau kita bicara hari ini suasana kebatinan dari kader, dari para konstituen kami tentunya lebih condong untuk berada di luar pemerintahan apabila memang bukan Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang menjadi presiden dan wakil presiden ke depan. Namun, ya tetap kalau keputusan pastinya akan diambil setelah berbagai rangkaian proses yang harus kita lalui dan utamanya tentu pada akhirnya akan menjadi hak prerogatif dari Ibu Megawati Soekarno Putri untuk mengambil kebijakan sestrategis ini. Oke, Mas Ciko, kalaupun akhirnya PDIP itu ada di luar koalisi, jadi oposisi, kemungkinan besar kan PDIP akan menjadi oposisi sendiri karena partai-partai lain nampaknya sudah kasih sinyal untuk gabung ke koalisi pemerintahan. Ini nggak akan jadi hal yang memberatkan bagi PDIP untuk check and balance karena kalau dibandingkan dengan partai koalisi pemerintah nanti yang terlalu besar, nanti akan menjadi tidak terlalu optimal. Saya rasa gini, namanya juga perjuangan ya, kita juga harus optimis apapun itu, dan kami meyakini dari dalam politik di Indonesia ini kan sebenarnya juga siapapun yang berada di dalam koalisi, sekalipun koalisi pemerintahan kan juga kadang-kadang juga bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tentunya dalam perjalanannya nanti melalui hal-hal perjuangan atau ketika kita memperdebatkan suatu kebijakan dan lain-lain, kalau itu rasional saya rasa istilahnya kalau di Amerika itu crossing the aisle gitu, melompat dari pagar partai gitu juga sering terjadi gitu untuk karena mengedepankan kepentingan rakyat. Dan ini tidak pernah menjadi masalah bagi kami. Tetap suara yang suara lain yang berada dalam suatu pemerintahan yang besar, termasuk di parlemen itu diperlukan gitu. Karena itu sebagai kanal dari kegelisahan atau masyarakat yang dikatakan oleh Bu Siti Zuro tadi. Masyarakat kita majemuk, jadi mempunyai pemikiran-pemikiran berbeda, keinginan-keinginan berbeda, dan intinya itu harus ada kanalnya di parlemen. Dan untuk menghindari hal-hal yang terjadi di luar konstitusi. Oke, nah Bu Zuhro, ini pertanyaan terakhir untuk Ibu. Lalu bagaimana ketika semua partai pada akhirnya bisa dirangkul oleh pemerintahan, sejauh mana kemudian nanti nasib demokrasi kita? Iya, tentu kita akan lihat ini Mbak, saya lihat dari perspektif demokrasi ya. Karena pemilu kita ini kan memang syarat dengan kompetisi kontestasi. Dan tentu ada fungsi representasi dan partisipasi, itulah demokrasi. Lah kalau hitung-hitungannya sekarang gitu ya, yang akan terjadi itu diborong gitu ya, diborong semua ini menjadi koalisi yang tambun gitu ya. Koalisi yang sangat besar seperti itu, bahkan di atas 70% gitu ya. Menurut saya tidak sehat ini, tidak sehat. Karena lalu akan menafikan rasionalitas politik kita di situ. Secara ketatanegaraan kita nanti juga tidak balance, tidak seimbang gitu ya, tidak seimbang. Jadi demokrasi kita hadirkan ini kan supaya kekuasaan tidak terkonsentrasi di satu tangan. Jangan lupa, otoritarian gitu ya, sistem otoritarian itu memungkinkan kekuasaan itu terkonsentrasi di satu tangan. Tapi dengan demokrasi maka akan ada pembagian tugas di situ. Lah, ini yang kita khawatirkan nanti bahkan gitu ya, bahwa pemilu 2024 ini menjadi pintu masuk kita memasuki satu sistem yang tidak demokrasi lagi. Ini. Baik, terima kasih Bu Zuhro, terima kasih Mas Holid, terima kasih juga Mas Ciko sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.